Aries, ini 3 kabar baik yang bisa kalian harapkan terjadi selama tahun 2025. Gue udah tarik beberapa kartu di sini dan kita mungkin akan rincikan ya masing-masing dari kabar baik ini supaya mungkin bisa membuat kalian lebih semangat dalam menjalani tahun baru ini. Oke? Pengen jago meramal tarot sama kayak gua. Early Theory sekarang sudah punya program kelas tarot for beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. So, kabar baik pertama yang gua tangkap dari sini ya. Ketika kalian tidak menyerah dan meninggalkan project yang selama ini sudah kalian kerjakan, mau itu karir kalian, usaha kalian, passion projectnya kalian, hobinya kalian, selama kalian tidak meninggalkan itu dan selama kalian fokus ke apa yang sudah kalian bentuk dari beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir, hal itu akan mulai membuahkan hasil yang besar ya. Jadi sebenarnya tahun 2025 itu adalah tahun yang baik untuk kalian para Aries. Oke? Jadi tapi kalian tuh harus tahu bahwa kayak sebagai seorang Aries gitu ya, first house, bayangin ya, kalian itu harus stay true to yourself. Oke, jangan sampai kalian itu jadi yang mengubah arahan hidup kalian berdasarkan opini orang lain atau anjuran dari orang lain atau ketika orang lain bilang bahwa kayak aduh kayaknya kamu perlu ubah ini deh, kayak ini nggak cocok untuk kamu deh. Jangan terlalu banyak dengerin orang lain ya. Ini sesuatu yang menurut gue secara alami Aries itu nggak pernah dengerin orang lain sih gitu. Cuman kayak gue ingatin lagi aja karena pastinya nggak semua Aries itu orangnya confident gitu ya, nggak semua Aries itu orangnya itu punya self esteem yang tinggi. Gue cuma mengingatkan untuk kalian aja bahwa di tahun 2025 akan ada banyak godaan dan hasutan dari orang lain supaya kalian itu tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan jati dirinya kalian. Namun, jika kalian cukup disiplin dan tegas untuk menetapkan bahwa oke, ini yang udah gue pilih, ini jalurnya sudah gue tetapkan dan sudah gue dedikasikan hidup gue di sini, ya udah gue akan selesaikan di situ. Ya, jadi melakukan sesuatu yang selama ini sudah dengan jerih payah kalian kembangkan, bahkan ketika situasi hidup, ketika orang lain itu menentang atau mengkritik, itulah yang akan menjadi salah satu hal yang membuahkan hasil positif untuk kalian. Jadi kabar baiknya adalah di tahun 2025 untuk kalian para Aries, kalian tidak perlu banyak mengubah jalur hidup, kalian tidak perlu banyak mikirin soal kayak apakah aku perlu putar balik, apakah aku perlu berinovasi, apakah aku perlu mengatur strategi baru gitu ya, supaya kayak aku bisa lebih sukses di tahun depan, di tahun ini, sorry ya. Nggak perlu. Tahun 2025, stick to the plan. Apa yang kalian lakukan, lakukanlah even better gitu ya. Do it even better. Jika kalian sudah berkarir berapa tahun lamanya di kantor yang sekarang gitu ya, jangan resign sekarang gitu loh ya. Ini sesuatu yang menurut gua, tolong pertahanin dulu apa yang selama ini sudah dengan jerih payah kalian kembangkan, karena kemungkinan besar, walaupun sekarang mungkin kalian sempat frustasi kayak aduh ini lama banget nih ya gitu ya, kayak gue udah dedikasikan hidup gue di sini gitu, kenapa nggak ada hasilnya. Tetapi ya bisa gue pastikan bahwa sebenarnya ini udah tinggal dikit lagi aja, buahnya tuh bentar lagi mateng, tinggal kalian petik doang gitu. Jadi ada pelajaran mengenai kesabaran yang akan kalian pelajari di tahun 2025, dan jika kalian lulus ujian kesabaran ini, kalian akan diberikan buah yang sangat manis. Kabar kedua ya, kabar baik kedua untuk para Aries, percintaan menurut gua akan ada banyak yang mengalami progres di sini untuk para Aries ya, antara itu orang yang sudah menjalani hubungan dan akhirnya mengembangkan hubungan ke arah yang lebih lanjut, atau orang-orang yang baru aja mencari hubungan gitu ya, bertemu dengan orang baru ya, mulai PDKT dengan orang baru. Menurut gua begini ya, ya ini sesuatu yang menurut gua para Aries harus siap-siap. Tahun 2025 kisah percintaan, proses percintaan kalian tuh geraknya cepet, cepat ketemu orang, ketika udah ketemu cepet jadian gitu ya. Harapannya juga kalau misalnya yang lagi pacaran bisa cepat ke tahap yang selanjutnya, kalian mau tunangan, mau nikah dan sebagainya. Jadi prosesnya tuh cepat. Cuman sesuatu yang perlu kalian waspadai adalah kadang-kadang sesuatu yang cepat
kalau kita tidak hati-hati, jadinya tidak matang, ya. Jadi pastikan bahwa walaupun memang kesannya proses percintaan yang terjadi di dalam kehidupan kalian di tahun 2025 itu terjadi secara alaminya itu kayak, oh lancar banget kesannya ya, kayak mulus banget gitu perjalanannya. Tetap kita harus selalu memikirkan ya, apakah hal yang ada di depan mata kita ini kita sudah siap untuk menjalani 100% ya. Jangan cuman sekedar kayak, oh ya udah ini udah ada di depan mata, ya udah gua ambil aja. Padahal di dalam hati itu sebenarnya belum sepenuhnya bisa komit atau belum sepenuhnya siap untuk komitmen, oke? Tetapi di luar itu menurut gue percintaan bagus banget untuk kalian. Kabar baik ketiga yang bisa diharapkan oleh para Aries di tahun 2025 itu adalah perkembangan hubungan yang jauh lebih positif dengan orang tua kalian sendiri, ya. Orang tua angkat, otoritas. Jadi terutama orang tua ya kalau gue lihat dari sini ya. Mungkin kebanyakan dari kalian para Aries, ya pastinya untuk kita semua juga gitu ya, kita nggak selalu memiliki fondasi hubungan yang ideal dengan orang tuanya kita sendiri gitu ya. Pastinya ada trauma di masa kecil, pastinya ada trauma yang berhubungan dengan bokap kita, dengan nyokap kita. Di tahun 2025 ada banyak kesempatan untuk kayak kalian itu nggak cuman sekedar memperbaiki hubungan yang mungkin sempat rusak ya, atau memperbaiki hubungan yang dulunya itu sempat negatif gitu ya antara kalian dengan orang tua, tetapi ada banyak kesempatan untuk kalian akhirnya lebih bisa memahami posisi orang tua kalian dan sebaliknya, banyak kesempatan untuk orang tua kalian lebih bisa memahami kalian, oke? Jadi untuk, kalian yang mungkin ada beberapa ya dari kalian yang kayak gue tangkap dari tadi itu kayak ada yang sempat udah kayak memutuskan hubungan gitu ya dengan keluarga besar, dengan orang tua terutama. Ada banyak kesempatan di tahun ini untuk perlahan-lahan memperbaiki tali silaturahmi itu kembali, oke? Ada beberapa juga yang mungkin nggak ke orang tua, mungkin orang tuanya udah meninggal dua-duanya, dan mungkin, masalah yang terjadi itu adalah antara kalian dengan saudara kalian gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kayak hubungannya tuh tegang gitu ya, kayak kurang baik selama beberapa tahun terakhir ini, dan di tahun 2025 akhirnya ada kesempatan untuk kayak kamu membangun kembali jembatan tersebut ya, dengan orang-orang yang kita bilangnya itu memiliki hubungan darah dengan kalian. Balik lagi, ini bukan berarti merupakan sebuah paksaan bahwa kayak ketika hubungannya itu belum ideal, kalian paksain untuk kayak, "Oh ya udah kita silaturahmi," gitu ya. Pastikan bahwa proses ini terjadi secara alami, bahwa, akhirnya kalian berdua itu, akhirnya kamu dengan orang tua misalnya kayak perlahan-lahan akhirnya bisa mulai ngobrol lagi gitu, dan ketika ngobrol pun akhirnya kelihatan bahwa ada energi baru yang terbentuk dari kalian berdua yang cenderung lebih positif ke depannya, ya. Jangan dipaksakan mencocokkan sesuatu yang belum cocok. Oke, ya. Tetapi yang gua lihat dari kartu adalah, ya, energi itu bagus untuk, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan orang tua, ya. Tetapi balik lagi, ya, proses penerimaan diri, proses pemaafan, itu sesuatu yang kita nggak bisa paksain. Kalau misalnya belum cukup untuk dimaafkan, belum pantas untuk diterima lagi, ya, kita dalami lagi prosesnya. Oke, jangan asal terima aja hanya gara-gara kayak gue bilang kayak, "Oh, tahun ini kayak kamu bakal balikan lah, apa, bakal silaturahmi lagi dengan keluarga." Kalau misalnya belum waktunya, ditelusuri saja, jangan dipaksakan. Tetapi jika itu terjadi, syukurilah. Oke? Jadi begitu aja untuk kalian para Aries, 3 kabar baik yang bisa kalian harapkan di tahun 2025. Komen di bawah apakah ini sesuatu yang kayak kalian akan harapkan bisa terjadi gitu di tahun 2025. Oke? Let me know. Jangan lupa like and subscribe. I'll see you soon. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.